Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya mau membawakan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Hosea 14 ayat 2 sampai 3. Saya akan membacakan Hosea 14 ayat 2. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Saudara-saudara terkasih, tema pada hari ini firman Tuhan adalah Yesus be the center. Apa itu Yesus be the center? Yaitu berpusat hanya kepada Yesus saja. Seringkali manusia dihadapkan pada realita hidup yang serba sulit. Seperti yang kita ketahui pada saat ini adalah wabah COVID-19. Hampir seluruh dunia mengalami, hampir seluruh manusia ikut di dalamnya merasakan COVID tersebut. Di dalam hal ini manusia seringkali lupa akan Tuhan yang kita sembah. Mereka berfokus hanya pada permasalahan yang mereka hadapi. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka sudah lupa akan kekuasaan Tuhan, akan mujizat-mujizat Tuhan. Mereka tidak lagi meminta kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka lebih fokus kepada manusia untuk meminta bantuan. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini disadari atau tidak disadari adalah mengakibatkan kemurkaan bagi Allah. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak salah jalan dalam mengambil satu keputusan dalam bertindak untuk menghadapi realita kehidupan ini atau permasalahan yang kita hadapi? Ada dua hal mengapa Tuhan Yesus harus menjadi sentral bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana Yesus menjadi sentral dalam kehidupan kita, yaitu harus ada pertobatan. Ketika kita melihat dan membaca Hosea 14 ayat 2 sampai 3, di mana bangsa Israel pada saat itu berada dalam kekacauan politik yang amburadul, perekonomian yang tidak menjanjikan, yang membuat bangsa Israel kebingungan. Apakah bangsa Israel mengingat pada saat itu menghadapi masalah mengingat kepada Tuhan Yesus? Tidak. Justru bangsa Israel sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sudah tidak lagi mengandalkan akan kebaikan Tuhan. Apa yang bangsa Israel diberikan oleh Yesus, yaitu dengan mujizat-mujizatnya, sudah tidak diingat lagi. Malah bangsa Israel mengandalkan manusia untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya, yaitu dengan bersekutu dengan bangsa Asyur, dengan harapan bangsa Israel memperoleh kemenangan dan memperbaiki situasi ketika masa itu. Saudara-saudara terkasih, kita sebagai manusia, orang-orang percaya, seringkali ketika kita menghadapi satu masalah, kita juga tidak mengandalkan Tuhan. Kita seringkali mengandalkan manusia untuk menyelesaikan setiap masalah. Bukankah Yesus adalah sumber kehidupan kita? Bukankah Yesus adalah pemberi
kuasa bagi kehidupan kita. Mari saudara-saudara, jika kita ingin berpusat pada Yesus, saya mengajak saudara-saudara untuk bertobat seperti di dalam Hosea 14 ayat 2 sampai 3. Yang kedua adalah mengapa Yesus menjadi pusat sentral bagi kehidupan manusia. Yang kedua adalah di sana ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir kepada kita. Saudara-saudara terkasih, jika kita bertobat dengan menyesali segala perbuatan kita, dosa-dosa kita, dengan mengakui dengan hati, pikiran kita dengan tulus, maka akan ada berkat-berkat yang mengalir pada diri kita. Saudara-saudara terkasih, saya teringat akan ketika masa yang lalu, ketika dalam kehidupan saya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saya menyelesaikan setiap masalah dengan mengandalkan manusia. Disitulah saya menemukan bahwa hidup saya sangat tidak berarti. Segala perbuatan yang saya lakukan adalah berujung pada sebuah dosa yang mematikan kehidupan saya. Setelah saya merenungkan bahwa apa yang saya lakukan adalah salah, saya mulai mengandalkan Tuhan. Saya mulai aktif di dalam gereja. Saya mulai melayani Tuhan. Dan saya juga mulai mengenal Tuhan lebih dekat lagi melalui sekolah teologi. Dari sana saya timbul satu berkat-berkat yang mengalir dari Tuhan. Apa yang saya minta, Tuhan mengabulkan permintaan saya. Di sana jika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita, semua permintaan-permintaan kita. Jadi saudara-saudara terkasih dalam kita Yesus Kristus, jika kita ingin Yesus berpusat kepada kehidupan kita, sebaiknya kita bertobat, dan dengan bertobat berkat-berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Satu kalimat yang sebelum saya mengakhiri khotbah ini adalah, marilah kita sebagai orang-orang percaya mulai saat ini mengambil satu keputusan, bertobat dan kembali kepadanya, dan berkata kepadanya, biar semua diangkat, dan berkat-berkat itu akan mengalir kepada diri kita.